mencerdaskan umat, mencerdaskan rakyat itu rintangan yang lebih sulit daripada melawan kediktatoran. Kalau aktor perubahan tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang dihadapi, maka perubahan sosial itu tidak akan terjadi. Jadi menumbangkan diktator itu gampang, tapi mendidik rakyat untuk cerdas, mendidik rakyat untuk memahami perubahan sosial, mendidik umat untuk paham atas perubahan sosial itu berat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i sholihin wa sahabati tabi'in sahabati arba'ah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamallahu wajhah wal ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin Nausun Samtul Qadir Jailani Sabu Yazid al-Bustami Sajminat al-Badadi Sabahuddin An-Naqsabandi Sabu Hasan As-Sadili radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat minal masyriq ilal maghrib fil barri wal bahr. Nausan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usadina wa masina wa dhurriyyatina wal mustama'na wa bisbabil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nausanillah Mustafa al-Qurani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullah.
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 صلى الله عليه وسلم اللهم ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa mata adrakan nabi guna minal ummati dalika fakkaru fil wasail allati tuzillu hijabal khumul wal jahli anha wa ma hiya illa iqadun nirani saurah al adabiyah allati tahimu akhlaqaha al fasidah wa adataha ad-dharrah. Apabila orang-orang terkemuka atau yang memperjuangkan umat itu mengetahui rintangan-rintangan yang mesti mereka hadapi, maka mereka harus berpikir tentang cara-cara menghilangkan kebekuan dan kebodohan umat. Juga paling cocok untuk itu tidak lain adalah dengan cara mengabarkan gerakan revolusi atau perubahan moral yang dapat membasmi moral penguasa yang bejat, tatanan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya. Oke. Jadi ini ngomong tantangan, rintangan ya. Rintangan dalam sebuah perubahan. Jadi illa iqaduni roni sauratil adab ya. Rintangan-rintangan untuk melakukan revolusi budaya adab ya, atau perubahan sosial, yaitu apa? Taltahimu akhlaqohal fasada wa adatahas dzarrah. Itu perilaku yang fasidah, Perilaku rusak moralnya. Wa adatahas dzarrah, dan kebiasaan yang membahayakan atau kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya. Nah, rintangan-rintangan itu apa? Kemarin kan sudah. Satu, yang pertama adalah kediktatoran. Kan? Yang kedua, rintangan-rintangan kedua mulai kediktatoran, kemudian ulama yang bodoh atau yang jumud, umat yang jumud, atau ulama yang memakai kepentingan agama untuk keuntungannya. Kemudian rintangan yang ketiga atau rintangan yang kedua yang lebih sulit ya, mengalahkan kediktatoran itu gampang. Nah, melawan ulama yang atau ulama yang bodoh ya, itu gampang. Tapi yang lebih sulit adalah apa?
mendampingi umat untuk menjadi lebih pinter. Sebab rintangannya itu adalah apa? Umat yang merasa sakit hati atau sedih melihat umatnya itu apa? Umat yang nilai-nilai cita luhurnya, cara membebaskan diri hal-hal yang membahayakan, menghidupkan semangat mereka. Itu umat yang sudah punya semangat dalam perubahan. Ya. Bagaimana untuk melakukannya? Jadi mencerdaskan umat, mencerdaskan rakyat itu rintangan yang lebih sulit daripada melawan kediktatoran. Ini harus disampaikan. Menumbangkan Soeharto selesai. Tapi ketika Soeharto tumbang, ketika rakyat tidak cerdas dalam menangkap situasi itu, itulah lebih sulit. Akhirnya apa? Reformasi ya dikorupsi, reformasi ya dirampok, reformasi kemudian diambil alih oleh kelompok-kelompok kepentingan. Nah maka tadi apa? Orang-orang yang termuka, yang perjuangkan umat itu mengetahui rintangan-rintangan yang mesti mereka hadapi. Maka orang gerakan itu harus tahu rintangan-rintangannya. Rintanganmu ya apa sih? No rintangan no kampus, yo dosen. Gitu. Sivitas akademika yang tidak memahami soal konteks perubahan sosial. Apalagi lingkungan mahasiswa yang cenderung hedonis, kan? Nah, orang perlente urung mesti hedonis loh. Kue aslinya podo Indonesia kelas bawah karo kelas menengah. Nah makanya itu rintangan loh. Kue orang wetenge wis lara isek kan yo Banten. Itu apa bedane kowe karo wong bodoh? Masuk? Ora ta? Yo pastilah. Dan banyak. Itu yang kita hadapi, itu rintangan. Ya. Maka bagi penggerak sosial, ya, bagi apa? Orang-orang yang melakukan perubahan, aktor perubahan itu harus mengerti apa yang dihadapi. Kalau aktor perubahan tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang dihadapi, maka perubahan sosial itu tidak akan terjadi. As-sauratul adabiyah, revolusi budaya, perubahan sosial itu tidak bisa dihadapi. Dosen wah revolusi, kita amat ini. Kita puning ngono kok revolusi. Sauratul adabiyah itu revolusi budaya atau perubahan sosial. Perubahan sosial itu wis diperhalus. Kemarin ngomong diktator, di mana melawan diktator itu lebih sulit. Kemarin ada diktator, ya apa gitu, namanya Cinti. Gitu. Istazu. Gitu. Kot istazu. Makulih teman-teman sapa al diktator mau. Fi sabil islaha. Jadi ana catatan kaki nih. Istazu itu apa? Qat'un, memotong. Diktator itu suka memotong. Dan orang suka memotong bukan hanya diktator, itu di banyak tempat, termasuk di organisasi. Maksudnya tidak boleh kemudian di organisasi muncul seorang diktator. Karena yang dibangun adalah kolektif kolegial, musyawarah. Makanya kenapa Pancasila, sila keempat, semuanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, permusyawaratan, perwakilan. Itu orang dosa kitab yang kita baca ini. Tidak boleh ada diktator. Yang ada adalah apa? Forum atau musyawarah kan itu. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Hikmah masih kebijaksanaan. Hikmah itu kan kebijaksanaan. Permusyawaratan, perwakilan. Ini hari ini dengan reformasi ini kemudian apa? Permusyawaratan, perwakilan itu dirampok oleh modal. Jadi menumbangkan diktator itu gampang. Tapi mendidik rakyat untuk cerdas, mendidik rakyat untuk memahami perubahan sosial, mendidik umat untuk paham atas
perubahan sosial itu berat. Itu rintangan yang lebih berat. Jadi kalau angkatan 98 merasa bangga menghancurkan Orde Baru, enteng. Kalian ini lebih sulit. Tantangannya lebih sulit karena musuh tidak jelas. Nah, kadang-kadang perilaku sendiri musuh kita itu. Orang duduk bersama, bahkan orang yang duduk bersanding denganmu itu kadang-kadang musuhmu. Karena ngomong perilaku, alak ya. Makanya jadi dikenal apa? Dia mau ahlaku hal fasidah, ya, perilaku yang rusak, ya. Nah, sekarang perilaku aparat kita itu lebih rusak pemerintahnya. Kenapa? Ya karena umat rakyat itu tidak cerdas, kejumutannya masuk. Ayo cukuplah, yang penting on amplop. Itu kan kepekaan yang kepekaan yang berjamaah. Ngono meneh, pengurus ormasnya podo. Wah ini ya, semua ormas itu. Yang penting aspirasi. Ono aspirasi lah, ane. Apa tak ki bangun madrasahku itu. Kan itu. Tak ki bangun sekolahanku ini. Nah, ini kan kepekaan yang keluar dari kerangka berpikir gerakan. Maka akhlak yang merusak, perilaku yang merusak, dan tatanan yang membahayakan, kebiasaan-kebiasaan yang membahayakan ini, ya, apa? Ya, itu jawabannya kan sebetulnya. Jadi satu, rintangan yang pertama itu menghadapi kediktatoran, pemerintah yang zalim, ulama yang bodoh, ulama yang jahil, bukan wis jahil wis mesti anak jahil memakai suke, ya. Kemudian ulama yang memakai agama untuk mengkapitalisasi menjadi kekuasaan. Paham apapun lah, ya. Ini mudah kita hadapi, tapi ketika rintangan yang paling sulit bagi aktor perubahan adalah menghadapi umat yang jumud, beku, bodoh. Baru ngono aktor perubahannya rakyatnya dimobilisasi untuk dikapitalisasi, kan rusak kabeh kisah ini bisa. Jadi zamanmu itu lebih mengerikan. Ngadepi diktator, kira ketok diktator kan. Piye coba? Nah, diktator sekarang apa? Ya sistem, bukan orang akhirnya kan. Maka disitulah dibutuhkan kecerdasan bagi aktor sosial dan bagi aktor sosial, ya, bagi orang-orang yang memperjuangkan umat itu harus mengetahui rintangan yang mereka hadapi. Rintangan ya bukan musuh, beda nanti. Rintangan itu nanti bisa kita petakan lagi. Jadi Hidayatul Nasihin itu kalau kita breakdown itu bisa menjadi manajemen organisasi. Rintangan-rintangan. Ya. Maka mereka harus berpikir dengan tentang cara-cara menghilangkan kebekuan dan kebodohan umat. Agar umat itu sadar, umat itu tidak terbius, terhegemoni, atau terbuai. Umat itu akhirnya menemukan kemerdekaan atas kehendak dan hak politiknya secara pribadi, bukan digiring atas modal. Nah, kemerdekaan secara pribadi itu harus membongkar kebodohan-kebodohan dan kebekuan-kebekuan umat. Merdeka, kita merdeka, tapi ternyata sesungguhnya kita tidak sedang merdeka. Nah, maka kita tidak boleh lengah dan kita harus waspada. Al-haj'atu wal yaqadhah, ya, lengah dan waspada. Kita reformasi menggulingkan Orde Baru,
tiba-tiba kita lengah, seolah-olah kita merdeka, seolah-olah kita bebas. Ternyata apa? Sistem dirampok oleh para koruptor reformasi. Lengah. Akhirnya apa? Muncullah sistem yang menindas, ya kan? Ya contohnya mungkin apa? Dengan IMF waktu itu ada LOI, dan aset negara harus diprivatisasi, subsidi pendidikan harus dihapuskan. Ketoknya mudah, dari IAIN menjadi UIN, tapi bayaranmu kan yang mudah, kan? Itu bukan tiba-tiba, itu sudah setting perubahan waktu reformasi. Ada, makanya waktu itu kita menelurkan ada 9 sembako perjuangan namanya. Walaupun yang 4 mungkin berhasil. Ya, tentara mulai walaupun Toramel tetap ya, tentara harus kembali ke barak. Kan? Besok nak demo ngeri ya. Apa naik bis kota tak pernah bayar, makan apalagi makan di warung Tegal. Perkosa istri orang. Itu ya Kak, banyak lah ya. Jadi akhirnya apa? Kita mahasiswa waktu itu gerakan benturkan dengan banyak lembaga-lembaga itu. Tapi di sistem ekonomi kepada tataran internasional atau kapitalisme global, subsidi pertanian harus dihapuskan, subsidi listrik harus dihapuskan, subsidi pendidikan harus dihapuskan. Ya, bumi, air, tanah dan seisinya diprivatisasi. Maka muncullah banyak undang-undang. Waktu MPR Amin Rais loh. Sumber daya air, sumber daya macam lah, ada undang-undangnya kan. Walaupun itu baru di judicial review kemarin, tapi tetap jalan. Banyak regulasi-regulasi yang kemudian masyarakat ditempatkan tidak tahu, dan politisi kita ya oke-oke baik. Ya kenapa tadi kebekuan dan kejumutan? Kita lengah atas reformasi itu. Mahasiswa memberikan sebegitunya dengan situasi waktu itu. Anak-anak muda waktu itu ya wes, karena tidak punya pengalaman memimpin mungkin. Berapa setiap balik kota kita kuasai waktu itu. Balik kota ini ben-benan kan waktu itu. Caos lah. Sebenarnya kan kita ambil alih bisa, tapi kenapa tidak? Kemudian diarahlah perubahan itu menjadi perubahan gradual, perubahan yang prosedural. Muncullah kemudian kelompok Ciganjur, ini negara kayak nawang papat tok, Megawati, Amin Rais, Gus Dur, Sultan. Ya akhirnya perubahan prosedural, gradual. Akhirnya semua sepakat melalui pemilu. Ya kita ranti partai. Balik kan? Wah, terpilihlah Gus Dur. Wah, ini. Habis juga. Karena tadi kelengahan. Kita hanya fokus menumbangkan diktator, gitu kan? Melawan ulama-ulama yang jahil. Kita lupa ketika perubahan, dan rakyat lupa kita tidak mencerdaskan umat untuk menerima perubahan itu. Maka keadaan umat itu harus selalu kita update, kita biar tahu sebagai aktor perubahan itu. Dan seorang aktor perubahan harus mengetahui rintangan-rintangan itu. Kita tidak selesai di situ, ya. Wa mata atrokan nabihuna minal ummah, ini kan. Mata kapan atau apabila atroka nemu annabihuna minal ummah, ya. Wong kan pinter dari umat itu, dari kalan mengkono nabihun ya. Fakaru fi wasailil lati tuzilu, ya. Fakaru apa? Mikir. Monggo mikira fil wasailil lati. Ing dalem apa?
rintangan-rintangan apa? Lantaran masail ya. Allati tuzilu kijabal khumul wal jahlu anha. Ngaling-alingi apa umul wal jahlu lan kebodohan anha saking umat. Jadi kadang-kadang dari umat itu sendiri. Maka seorang aktor perubahan sosial harus mengetahui, dan orang-orang yang berpikir soal umat harus tahu itu. Perubahan harus diawali dari umat itu. Kita punya pemimpin paham soal pemberdayaan, paham soal demokrasi, paham macam-macam, tapi ketika umat tidak mendukung, ya hancur. Maka apa? Di dalam perubahan sosial itu dibutuhkan orang-orang mengerti rintangan-rintangannya. Allati tahum ya. Kang rusak apa ahlakuha ing prilakune umat alfasada kang rusak ya. Wa adataha dzarra lan kebiasaan-kebiasaan wa adataha Biasaan. Prilakune ya. Al-dzarra kang bahayani. Biasaan-biasaan bahayani. Kemarin kan ya yang sebab ini. Kadang-kadang kita itu tidak ngerti kebiasaan-kebiasaan yang membahayakan kita sendiri, membahayakan organisasi, membahayakan istimaiyah ya organisasi. Ya. Mana kitab ini diarani Kitabul Akhlak wal Adab wal Istimaiyah. Ini kitab akhlak, adab dalam berorganisasi atau dalam bermasyarakat, tapi lebih ke dalam berorganisasi. Dan dengan organisasi itulah aktor-aktor perubahan sosial, aktor-aktor as-sauratul adabiyah itu harus mengerti. Saya kira sampai sana. Ada tanggapan? Kalau tidak kita tutup. Nek mangan maksudnya ke dongeleh. Ya. Kita dongeleh marna iki dontek. Mana sing leh udah karo ren sing leh. Ya baju kan indah gitu. Oh indah ya. Oke, gak ada ya, cukup ya. Jadi iki metodologi gerakan cukup. Kalau ini nanti di breakdown, diskusikan dulu lah, disilusi. Nah, esok disarai. Disarai ya. Yora, maksudnya kan membreakdown itu tuh nasi ini. Kowe dadi duwe metode lagi. Menurutnya menjadi metodologi gerakan, metodologi organisasi lebih piye? Ya, soal asabru ar-roja itu kan ya ora patek anu. Tapi apa yang harus dilakukan? Lengkap bab ini akan bicara soal apa? Selebaran. Kan? Bagaimana media sosial itu menjadi media untuk kita menyampaikan ide-ide idealismenya kita. Nek ren apa paling dadan kan ngono to. Pamer apa anu? Enggak apa. Ya, nak ngene iki media sosial baru banyak dikebaki apa? Dipenuhi apa? Bandara, hotel karena akhir tahun. Ngentek anggaran kan? Nah, itu menjadi media. Maka cara yang paling ampuh ya tadi. Ya, orang-orang yang benar, bebas dan jujur, ya, yang tidak punya tujuan menjual kemuliaan dan harga diri. Loh, iki kok iki bait apa? Orang apa istilah paragraf setelahnya. Jadi Jatun Nasiin masih ngabar soal itu. Kenapa? Ya ini bunga rampai. Jadi ini dhisik propaganda. Ternyata butuh. Nah, propaganda kita hari ini media sosial, opo kan. Ono Facebook, ono IG, ono Twitter untuk menyampaikan ide. Bab ini kan bab al-hadu wal apa? Al-hajah wal yaqadhah. Kelengahan dan kewaspadaan. Saya kira itu. Mangan sih tutup Pak Ulil. Nak rano tanggapan. Allah alam bisawab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.